Bagaimana sih kenyataan kalau kalian kerja sebagai tukang cuci piring di kapal pesiar? Pastinya itu kalian bertanya-tanya, apalagi kalian belum pernah kerja di kapal pesiar. Nah, di video ini saya bakalan membahas tuntas tentang galley steward atau galley utility atau tukang cuci piring di kapal pesiar. Karena sesuai dengan pertanyaan kalian, yaitu 0 rupiah bahas steward beli. Nah, mungkin yang dimaksud ini adalah galley steward atau tukang cuci piringnya di kapal pesiar. Sebelum saya membahas tentang tukang cuci piring di kapal pesiar, alangkah baiknya kalian tahulah ya, tekan tombol subscribe, like, dan getarkan loncengnya. Kalau bukan kalian yang mensubscribe, siapa lagi guys? Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kalian perhatikan itu, kalau kalian pengen kerja di kapal pesiar sebagai tukang cuci piring itu adalah gajinya dan situasi di kapal pesiar. Karena kalian kerja di kapal pesiar itu yang kalian lihat itu kan gajinya, bukan kerjaannya, bener nggak sih? Yang pertama kalian lihat itu adalah gajinya. Kalau gajinya besar ya kalian pasti tertarik. Misalnya di utility di kapal pesiar Royal Caribbean itu yang saya tahu mereka itu mendapatkan sekitaran 800 sampai 900 dolar. Sedangkan di Carnival ini sesuai dengan informasi yang saya dapatkan lewat teman saya, itu yang didapatkan galley utility adalah 500 sampai 600 dolar. Yang pastinya itu kalian yang dicari itu adalah gajinya. Karena pekerjaan galley utility di kapal pesiar itu sama aja, yaitu nyuci piring. Ya intinya itu adalah bersih-bersih ya. Jadi seperti itu, kalau kalian belum pernah kerja di kapal pesiar, kalian cari tahu dulu gaji yang terbesar dulu kalian lamar. Kalau kalian misalnya nggak lulus, baru cari yang di bawahnya. Nah itu untuk masalah gaji ya guys. Selanjutnya itu adalah jam kerja sebagai galley utility atau tukang cuci piring di kapal pesiar. Untuk masalah jam kerjanya itu ada yang shift pagi, ada yang shift malam, ada yang kerja split, ada yang kerja straight ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian kerja di kapal pesiar, jadi harus siap jam kerja kalian itu kayak gimana, seperti itu. Biasanya sih kalau di Royal Caribbean itu di rolling ya guys. Misalnya kalian dapat di section yang ini 3 bulan, setelah itu 3 bulan selanjutnya dapat yang section yang lain. Jadi seperti itu ya, tidak monoton, tidak di satu posisi saja. Kalian itu di rolling biar kalian itu tidak bosan. Nah, sebelumnya saya sudah membahas hal ini, tapi cuma ngomong saja bersama si Bapak Kadek. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi pembahasan saya dengan Bapak Kadek, kalian bisa cek di video yang satu ini. Bagaimana sih situasi sebenarnya kalau kalian ingin terjun ke dalam pekerjaan kapal pesiar sebagai tukang cuci piring? Nah, kalau si beliau ini lagi gosok tempat pembuatan sup di kapal pesiar ya. Jadi kalau tukang masaknya itu buat sup, mereka itu selalu membuatnya di sini. Dan setelah mereka selesai memasak, tukang galley utility atau tukang cuci piringnya yang bakalan membersihkan itu. Tukang cuci piring itu bukan nyuci piring saja, tapi membersihkan area yang ada di dapur seperti ini ya. Ini juga galley utility yang punya pekerjaannya, atau steward lah kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi seperti inilah situasi kalau kalian pengen kerja di kapal pesiar sebagai tukang cuci piring. Bukan ini aja yang dibersihkan, di atasnya itu juga dibersihkan, dan di bawahnya juga dibersihkan, di lantainya juga dibersihkan. Jadi harus benar-benar bersih. Setelah nanti bersih area kalian itu, nanti supervisor kalian itu bakalan mengecek situasi tempat kerja kalian. Kalian perhatikan di sini ada mesin oven ya guys. Itu juga dibersihkan di dalamnya, dan juga ada grill dan drill. Itu juga harus dibersihkan. Kalian perhatikan ini hitam banget drillnya ya. Drill sama grill itu hampir sama, tapi cuma beda bentuk aja sebenarnya. Nah, video ini di Royal Caribbean. Ini di dishwashing ya. Jadi tempat untuk menyuci piring, cup seperti itu, gelas ya. Ini itu si beliau sendirian saja di dalam videonya, tapi di belakang itu ada orangnya sebenarnya. Kalau kalian mendapatkan tugas di sini itu, kalian jangan harap kalian bisa santai, karena piringnya itu bakalan selalu ada piring yang kotor. Karena di kapal pesiar itu kalau jam pagi sampai malam, sampai jam 10 malam lah, itu piringnya nggak
habis-habis kalau kalian kerja di crew mess. Ini posisinya kerja di crew mess ya, lokasinya, karena saya tahu krunya itu kan naruh piring, berarti itu berada di crew mess. Crew mess itu sama dengan kantin ya guys. Ikat pinggangnya itu berwarna kuning, jadi ikat pinggang itu kalian dapatkan dan harus menggunakan topi juga. Kalau nggak topi dapur itu biasanya menggunakan topi yang berwarna putih, jadi seperti itu, dan juga menggunakan sarung tangan dan apron agar baju kalian itu tidak cepat kotor atau bau. Tapi kalau kerja di galley utility biasanya sih pasti aja itu bau ya, karena saya kerja di dapur aja bau karena panas ya, karena mesinnya itu panas, situasi di dalam dapur itu panas ya guys. Nah ini kalian bisa lihat yang tadi itu adalah chemicalnya dan ini adalah raknya. Jadi yang udah bersih itu ditaruh di sini, keluar dari mesin langsung bersih. Tapi tidak tidak semuanya bakalan bersih, kalian harus double check. Tapi sebelum piringnya itu keluar, biasanya itu anak restoran yang bertugas di crew mess itu mengecek piringnya. Jadi dicek piringnya, kalau kotor ya dilap seperti itu. Nah yang ini si beliau bertugas di pot wash. Pot wash itu apa sih? Pot wash itu adalah tempat anak gale mencuci alat-alat dapur yang besar seperti ini. Ini namanya kalau nggak salah 4-in span ya. Namanya 4-in span, ada 6-in span, jadi seperti itu. Kalau kalian kerja di kapal pesiar pasti tahu. Dan ada 3 tempat, ada wash, rinse, dan sanitize. Kalian perhatikan di sana. Biasanya mereka itu menaruh di wash, rinse, dan sanitize itu kalau barangnya itu benar-benar susah sekali untuk dihilangkan kotorannya ya. Jadi ada kayak karatan seperti itulah, jadi ditaruh di sana. Tapi kalau udah bersih biasanya ditaruh ya, bersih sedikit lah, biasanya ditaruh di mesin yang tadi itu. Nah yang ini itu pot wash juga, yang kerja orang hitam, orang luar negeri ya, kalian perhatikan. Jadi seperti itu kerjanya. Ini di kapal Carnival kalau tidak salah, bukan di kapal Royal karena beda seragam, jadi saya tahu lah ya. Nah jadi seperti itu kerjanya. Wow, ngeri guys ya. Ini sedikit trik buat kalian bagaimana caranya mencuci tray di dalam mesin. Jadi seperti itu biar cepat kalian kerjanya ya. Situasi di dining room kalau seperti ini ya, berantakan sekali. Ini waktu tamunya melakukan makan malam kalau nggak salah, jadi bener-bener berantakan sekali. Jadi kalian kalau ke kapal pesiar melihat piring-piring seperti ini jangan sampai terkejut, jangan sampai kalian shock ya, jangan sampai kalian nangis juga, karena ya emang begini kerjaan kalian, nyuci piring seperti itu. Ini di dishwash ya. Wih banyak banget bro. Nah ini suasana dapur di main galley, jadi dapur utamanya ya, itu berdekatan dengan dining room. Dan kalian bisa lihat waiter wanita, waitress wanita maksudnya, dan waiter cowoknya kalian bisa lihat di sini. Dan kalau kalian misalnya tertarik sama ceweknya, kayak kalian bisa kenalan di sana. Jadi itu yang mungkin membuat kalian sedikit semangat untuk kerja di kapal pesiar. Kalau kalian lihat cewek nih biar semangat aja ya kenalan, itu terserah kalian. Kalau kalian masih jomblo ya silakan. Nah ini ketika situasi dining roomnya dibuka, piringnya itu benar-benar banyak sekali. Anak restoran atau waiter atau waitressnya itu mereka yang merapikan piringnya. Jadi mereka itu tidak asal-asalan naruh aja. Jadi mangkok-mangkok di mana, misalnya di tempat ini taruh di sana, dan covernya di mana. Jadi seperti itu. Itu pentingnya kerjasama antara anak restoran sama galley utility ya. Jadi kalau anak restoran menaruhnya sembarangan, biasanya sih mereka bakalan fight dengan anak galley utility atau bertengkar lah seperti itu. Dan bisa saja dilaporkan. Jadi harus saling respect antar kru. Jangan kalian misalnya sebagai anak waiter tinggal taruh-taruh aja seperti itu namanya tidak respect ya. Itu saja untuk videonya, situasi kenyataan kerja di kapal pesiar. Kalau pengen kerja di kapal pesiar harus benar-benar siap mental, siap nyali ya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.